Tindakan membakar pencuri motor hidup-hidup beserta motor yang dicurinya tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk dari restoratif justice. Restoratif justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik atau kejahatan yang menekankan pada pemulihan hubungan atau pengembalian kondisi ke keadaan semula antara pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak. Pendekatan ini berbeda dengan sistem hukum pidana konvensional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. Dalam restoratif justice, tujuan utamanya adalah memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, memperbaiki hubungan yang rusak, dan memulihkan keseimbangan antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini biasanya melibatkan proses mediasi atau pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk berkomunikasi, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi bersama yang memuaskan semua pihak. Restoratif justice juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini dapat membantu pelaku belajar dari kesalahannya, merasa bertanggung jawab, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Dengan pendekatan restoratif justice, diharapkan tercipta proses penyelesaian konflik atau kejahatan yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan rekonsiliasi dengan pelaku. Dalam konteks hukum, tindakan membakar pencuri hidup-hidup merupakan tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum tidak mengizinkan kekerasan terhadap siapapun, termasuk terhadap pelaku kejahatan. Dalam sosiologi hukum, tindakan tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk dari keadilan jalanan atau keadilan sendiri yang seringkali dilakukan oleh masyarakat yang merasa kecewa dengan sistem hukum yang dianggap lambat atau tidak adil. Namun, tindakan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah secara konstruktif dan justru dapat menciptakan lebih banyak konflik dan kekerasan. Dalam pandangan sosiologi hukum, penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik. Restoratif justice merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki hubungan dengan korban serta masyarakat. Hukum memiliki sistem yang telah ditetapkan untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan konflik secara adil. Jika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian orang lain, maka pelaku tersebut dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kematian orang lain dapat dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana lainnya yang dapat dikenai hukuman berat. Hal ini termasuk tindakan membakar pencuri hidup-hidup atau melakukan kekerasan terhadap orang lain sebagai bentuk balas dendam atau keadilan yang dianggap oleh pelaku sebagai layak. Hukum pidana biasanya melarang tindakan kekerasan dan pembunuhan tanpa alasan yang sah dan mengatur prosedur hukum
yang harus diikuti untuk menyelesaikan konflik atau menegakkan keadilan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum dan menyebabkan kematian orang lain, pelaku tersebut dapat dituntut dan dikenai sanksi hukum yang sesuai. Di Indonesia, tindakan main hakim sendiri dapat dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, antara lain: yang pertama, pasal 170 KUHP tentang penganiayaan, yaitu siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka atau sakit badan pada orang lain. Yang kedua, pasal 351 KUHP tentang pengrusakan, yaitu siapa yang dengan sengaja merusak atau menghancurkan barang milik orang lain. Yang ketiga, pasal 335 KUHP tentang penganiayaan berat, yaitu siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat pada orang lain. Dan yang keempat, pasal 334 KUHP tentang pembunuhan, yaitu siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Jadi, tindakan main hakim sendiri dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana yang mengatur tindakan kekerasan, pengrusakan, ataupun pembunuhan. Jika seseorang merasa tidak puas dengan keputusan hukum yang diambil, maka ada prosedur hukum yang dapat diikuti untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itulah sebabnya penting untuk memahami dan menghormati proses hukum yang ada serta bekerja sama dengan sistem hukum untuk mencapai keadilan yang sejati. Penting untuk diingat bahwa hukum memiliki peran dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi setiap individu. Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum yang berlaku dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku. Oleh karena itu, penting untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan bekerja sama dengan sistem hukum untuk menyelesaikan konflik secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.